Aku rindu Tuhan, aku rindu. Aku rindu semua orang tahu. Aku rindu Tuhan, aku rindu. Semua orang percaya padamu. Sebab hanya Engkau juru selamat, sebab hanya Engkau penebus dosa. Agar semua orang menjadi tahu hidup dalam damai sejahtera-Mu. Agar semua orang tidak binasa, dapat masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, dan kiranya hari ini hari yang penuh sukacita bagi kita semua. Amin. Mari kita bersaat teduh, siapkan hatimu untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan tentu mendidik kita kepada kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami muliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami datang di pagi hari ini dengan penuh kerendahan hati dan hati yang bersuka cita mengucap syukur. Sebab Tuhan adakan bagi kami hari ini. Ada kesehatan, ada umur panjang bagi kami, dan kami dapat beraktivitas. Kami akan melakukan seluruh tanggung jawab kami di hari ini. Sebelum kami masuki semuanya itu, kami mau dengar firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami, urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan membaca di Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, saudaraku yang kekasih, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan Tuhan Yesus, Dia datang untuk melayani dan bukan dilayani. Nah, di ayat 7 Filipi pasal 2 yang kita baca tadi, dikatakan melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, sebagai manusia kita cenderung suka sekali beroleh pujian, beroleh sanjungan,
dan ya suka mendapatkan acungan jempol begitu ya dari orang-orang lain atas segala jerih payah dan prestasi yang telah kita peroleh. Iya kan? Nah, sering juga kita membusungkan dada ketika menyadari bahwa pelayanan kita lebih berhasil, gereja kita lebih besar dibanding gereja lain, atau perusahaan kita paling bonafit, atau segala sesuatu yang ada pada diri kita memiliki nilai lebih dibandingkan dengan orang lain di sekitar kita. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, dikatakan begini, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Demikian tertulis di 2 Korintus 10 ayat 18. Jadi adalah sia-sia belaka bila kita menginginkan ya pujian dari orang lain, apalagi kita meninggikan diri sendiri dan mau beroleh pengakuan pujian dari manusia, ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ya menghendaki pujian dari manusia, ya apalagi sampai meninggikan diri, maka saya pastikan hidupmu itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Sebab dikatakan bahwa bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Mending kita dipuji Tuhan. Amin. Seperti Ayub, Tuhan puji dia. Iya kan? Tuhan mengkonfirmasi bahwa dia saleh, jujur, hidup benar. Amin. Jadi apapun yang kita lakukan di dalam dunia ini, janganlah kita menginginkan pengakuan dari orang lain. Tapi apapun yang kita lakukan, mari kita lakukan untuk Tuhan, dan biar Tuhan yang memuji kita. Amin. Karena itu kita kiranya boleh bercermin dari pribadi Yesus yang datang ke dunia bukan dalam rangka mencari pujian atau penghormatan dari manusia, melainkan karena mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang dan terbelenggu dosa, supaya beroleh kelepasan dan kemenangan. Dia datang ke dunia guna membuka jalan supaya setiap kita yang percaya kepadanya beroleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Selama berada di bumi, perhatikan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memang melakukan banyak mujizat, tetapi dia melakukan semuanya itu bukan untuk mempromosikan diri atau unjuk kebolehan agar namanya makin dikenal banyak orang dan memperoleh pujian dari manusia, melainkan untuk menggenapi rencana Allah. Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sekalipun Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, dikatakan tadi dalam bacaan kita di Filipi 2 ayat 6 dan 7, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.
Perhatikan Bapak Ibu. Dia tidak haus pujian dan penghormatan. Bahkan rela merendahkan dirinya dan menderita di atas kayu salib. Walau diperlakukan tidak adil dan dianggap sama seperti penjahat sekalipun, Yesus tidak pernah membalas. Direndahkan begitu rupa pun, Tuhan Yesus tetap taat kepada Bapanya. Karena itu perlu kita renungkan Amsal 18 ayat 12 bilang begini. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Mari kita belajar dari pribadi Yesus yang mengosongkan dirinya. Dia mengambil rupa seorang hamba. Dia taat, dia rendah hati, dan dia tidak mencari popularitas, ya kan? Apa yang dia kerjakan untuk memuliakan Bapanya. Mari kita meneladani Yesus Kristus yang datang. Dia melayani dan bukan untuk dilayani. Kiranya firman hari ini bisa menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Seperti dikatakan di Amsal tadi bahwa tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan supaya kami selalu rendah hati, karena Engkau membenci orang yang tinggi hati. Apa yang kami lakukan, kami kerjakan hari ini. Kami lakukan demi kemuliaan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bukan bekerja untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Apapun bentuk pekerjaan kami, sehingga upah kami dari Tuhan, berkat kami dari Tuhan, sebab berkat-Mu lah yang kami butuhkan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas kerja hari ini. Engkau sertai, lindungi mereka, sehat selalu dan mereka mengalami kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami.
kemuliaan